Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Sebab begitu banyak keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan. Di antaranya, di bulan suci Ramadan adanya peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Al-Quran wahyu yang sangat mulia, diturunkan kepada manusia nabi yang paling mulia. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwasannya turunnya Al-Quran itu terjadi dua kali proses. Yang pertama, turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya, ke langit dunia atau Baitul Izzah. Ini terjadinya secara sekaligus. Terjadinya peristiwa ini bertepatan di malam Lailatul Qadar. Sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Zat yang Maha Agung menurunkan Al-Quran yaitu di malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud di ayat ini yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya, ke langit dunia. Yang kedua, proses turun Al-Quran itu secara berangsur, yaitu turunnya Al-Quran dari Sama'id Dunya, langit dunia, kepada Nabi Muhammad SAW via malaikat Jibril. Nah, ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan ketika Kanjeng Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hiro, sedang bertahanus. Usia beliau pada saat itu 40 tahun. Sebagian ulama menyampaikan 40 tahun lebih 6 bulan. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah Al-Quranul Karim, yaitu awal surat Al-Alaq. Sebagian ulama yang diturunkan pada waktu tersebut yaitu 5 ayat. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad menyampaikan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, Ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, Ma ana biqari'in. Kemudian dilanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, ini peristiwa ini terjadinya awal mula turun Al-Quran dari Sama'id Dunya, langit dunia, kepada Nabi Muhammad, yang diawali awal surat Al-Alaq. Sebagian ulama menyampaikan 5 ayat surat Al-Alaq. Ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yang kita kenal, yang sering kita peringati, yaitu peristiwa nuzulul Quran. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran, hudan linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dari semenjak itu Allah menurunkan Al-Quran
via malaikat Jibril dari sama'id dunya kepada Nabi Muhammad secara berangsur dalam kurun waktu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 23 tahun kurang. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah proses terjadinya turun Al-Quran. Berarti bisa kita simpulkan bahwa turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfud ke Sama'id dunya, ke langit dunia, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan proses yang kedua turunnya Al-Quran dari Sama'id dunya kepada Nabi Muhammad awalnya terjadi pada malam ataupun pada tanggal 17 Ramadan yang kita sering peringati peristiwa ini. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sekelumit sejarah peristiwa nuzulul Quran. Al-Fakir pada kesempatan kali ini ingin mengajak bil khusus kepada pribadi Al-Fakir, kepada sahabat-sahabat sekalian. Mari kita mengambil hikmah dari peristiwa ini. Kalau kita cermati sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan dengan semulia-mulianya. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia. Di antara kemuliaan tersebut, karena di bulan suci Ramadan adanya peristiwa nuzulul Quran, adanya peristiwa turunnya Al-Quran. Maka pantaslah bulan suci Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang sangat istimewa, afdolul anbiya wal mursalin, afdolul makhlukat, sebaik-baiknya ciptaan Allah, seafdol-afdolnya nabi dan utusan. Banyak sekali keistimewaan Nabi Muhammad, tapi di antaranya keistimewaan itu adalah Nabi Muhammad man uhyal Quran, nabi yang Allah berikan atau Allah wahyukan Al-Quranul Karim. Maka pantaslah Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun, kalau Allah ingin memuliakan diri kita, Allah ingin mengangkat derajat diri kita, Allah muliakan kita di dunia dan juga nanti di akhirat, maka hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah melalui mendekatkan diri kita terhadap Al-Quranul Karim. Dengan cara apa? Kita perbanyak baca Al-Quran. Tiap hari jangan sampai kita dikosongkan. Hari-hari kita kosong daripada baca Al-Quran. Walau ayatan, walaupun cuma 1 ayat. Daripada tidak sama sekali. Istiqomahkan membaca Al-Quran. Dawamkan membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak tahu maknanya. Itulah hebatnya Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita nggak tahu maknanya, Allah tetap akan memberikan pahala. Contoh kita baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita nggak tahu makna Yasin. Apa artinya Yasin? Apa maknanya Yasin? Walaupun kita nggak tahu, tetap Allah akan memberikan pahala. Dan bukan hanya itu para sahabat. Banyak lagi Allah berikan keutamaan-keutamaan daripada Al-Quran. Baca kita Al-Quran, tidak paham, tidak ngerti maknanya, Allah akan berikan pahala. Apalagi kalau kita tahu artinya, paham maknanya, tentu sangat luar biasa pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Selanjutnya, cara mendekatkan diri kita terhadap Al-Quran.
bukan hanya kita membacanya saja para sahabat, tapi dengan cara kita belajar ta'alum, mengkaji Al-Quran, belajar tata cara bacanya yang benar, tajwidnya, makhorijul hurufnya. Kemudian kita belajar memahami isi kandungan Al-Quran, dan selanjutnya kita mengamalkan, mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Insya Allah, kalau kita sudah mampu mendekatkan diri kita terhadap Al-Quran, mengistiqomahkan membacanya, kemudian kita mengkaji Al-Quran, kemudian kita mengamalkan isi daripada Al-Quranul Karim, yakinlah Allah akan memuliakan kita dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Al-Quran akan datang nanti di yaumul qiyamah. Syafi'an li ashabih, akan memberikan syafaat terhadap ashabnya. Memberikan syafaat terhadap orang-orang yang mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Memberikan syafaat pada orang-orang yang melaksanakan, menjalankan kandungan daripada Al-Quranul Karim. Menjadikan Al-Quran sebagai imam. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis lain Rasul menyampaikan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik, taraktu fikum amrayn, kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima, yang mana tidak akan sesat selamanya seandai kata kalian memegang teguh terhadap dua perkara ini, kata Rasulullah. Mana? Kitab Allah, yang pertama kitabnya Allah. Wa sunnata rasulih, dan sunnahnya utusan Allah, sunatnya Rasul Allah. Berarti dari hadis ini kita bisa menyimpulkan, kalau kita ingin menjadi orang yang selamat, tidak jadi orang yang tersesat, selamat di dunia dan di akhirat, maka hendaklah kita memegang teguh terhadap Al-Quran. Hendaklah kita menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai petunjuk, hudan. Yang kedua, hendaknya kita berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal ini merupakan kunci keselamatan kita dunia akhirat. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir, dan mudah-mudahan dengan menyampaikan ini Allah memberikan hidayah kepada Al-Fakir. Mudah-mudahan Al-Fakir dan juga tentunya para sahabat sekalian, kita mampu lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran, lebih mencintai Al-Quran. Jadikan rumah kita ramai dengan bacaan Al-Quran. Hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Jangan sepikan rumah kita daripada bacaan Al-Quran. Jadikan ahli-ahli kita, yaitu ahli Al-Quran. Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, Nawiru buyutakum, hiasilah rumah-rumah kalian. Bisolah, solat di sini kata para alim ulama, solat sunat, karena wajib sudah pasti harus kita lakukan. Hiasi rumah-rumah kita dengan memperbanyak solat sunnah. Wa qiraatil Qur'an, dan hiasilah rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Kalau rumah kita sudah ramai dengan bacaan Al-Quran, ahli-ahli rumah kita sudah istiqomah membaca Al-Quran, maka Allah akan menurunkan keberkahan terhadap keluarga kita, ahli-ahli rumah kita. Allah akan berikan keberkahan. Sebaliknya para sahabat rahimakumullah, kalau rumah kita jauh dari bacaan Al-Quran, sepi dari bacaan Al-Quran, maka rumah kita percis bagaikan kuburan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan
dengan kita sedikit mengenal peristiwa nuzulul Quran, kita mampu mengambil hikmahnya, yaitu tadi, mari sama-sama dekatkan diri kita terhadap Al-Quranul Karim. Mari sama-sama kita lebih istiqomahkan membaca Al-Quran. Mari sama-sama kita lebih berusaha berupaya lagi mengamalkan kandungan daripada Al-Quranul Karim. Jadikan Al-Quran sebagai imam. Insya Allah ini merupakan kunci kebahagiaan, keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja para sahabat rahimakumullah. Dan jangan lupa untuk meng-subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.